keluar dari hati dan pikiran Bapak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, itu adalah nama Tuhan Yesus bersama kami hidup. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ajaran pokok kekristenan yang berpotensi menimbulkan perselisihan pendapat atau perdebatan. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahasa roh. Bahasa roh itu sering menimbulkan perdebatan. Bahkan saya sendiri pernah mengalami di Facebook itu bisa saling adu argumen sampai berhari-hari. Itu bahasa roh ya. Kemudian yang kedua adalah baptisan. Baptisan juga sering mengundang satu perdebatan tentang caranya bagaimana. Kalau baptisan sesuai bahasa aslinya dari kata baptiso ya, selam ya. Tapi nyata dalam prakteknya ada yang dipercik, ada yang pakai bendera, ya, atau mungkin pakai tayamum gitu. Ya, itu. Nah, pernah saya juga waktu dulu mestinya ada retreat di Batu Raden, itu di Presbyterian itu ada Pak Saka itu yang dari Ambon itu. Nah, kalau Presbyterian kan baptisnya dengan cara dipercik. Lalu ada kata Pak, kalau baptis kan bahasa artinya baptis itu selam. Oke, ya itu gitu ya. Nah, Anda gerejanya mana? Saya gereja baptis. Oh iya. Lah, Anda di selam? Ya, saya di selam. Di selamnya di mana? Di sungai atau di bak? Saya di bak. Bak gereja. Kalau bak gereja ya salah. Harusnya di sungai seperti di sini gitu ya. Loh, kalau saya di sungai sekalian Pak, di sungai Kalibenjaran, ya salah, harusnya di sungai Yordan. Saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Karena itu semua perlambang. Pakai pakai percik, pakai selam, itu semua perlambang. Perlambang akan kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi baptisan itu banyak ya yang menjadi materi perdebatan, termasuk juga baptisan itu menyelamatkan atau tidak, baptisan anak itu sah apa tidak, nah, sebaiknya percaya dulu atau tidak, itu baptisan itu mengundang perdebatan. Juga dalam musik gereja, ada gereja sementara yang bertahan dengan musik-musik himnal itu ya, yang cukup dengan piano dan mengambilnya dari buku Kidung Jemaat atau nyanyian pengharapan. Tapi anak-anak muda ini sekarang maunya yang model-model konser ya, dengan full band, lengkap dengan lompat-lompat menari. Kalau ada yang nggak melompat, kalau nggak melompat, ayo lompat. Kamu nggak menari, ayolah menari. Menari gitu. Ya itu ya sah-sah saja ya itu. Tapi orang tua mesti senangnya yang model-model kur, model himnal. Itu. Dan juga ada lagi yang menjadi topik dan sering itu menjadi perdebatan, yaitu yang akhir-akhir ini menjadi viral atau tren di gereja kita, yaitu tentang perpuluhan. Perpuluhan memang ada pro dan kontra. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, putra besar ini saya ingin menyampaikan topik tentang persepuluhan. Memang terus terang saya agak berat ya, tidak enak hati ya jika harus menyampaikan renungan ini. Makanya jangan heran kalau ada pengkhotbah lokal itu kalau berbicara tentang perpuluhan mengundang pembicara pendeta lain ya, biar enak lah, biar saya cuma duduk aja dulu biar aman. Oke. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan,
secara kebetulan memang pelajaran pemuridan pada bab 2 yang terakhir itu sudah masuk pada topik persepuluhan. Nah, memang para peserta pemuridan di tempatnya Pak Nardi itu rata-rata merasa diberkati, merasa tersentuh, lalu mereka introspeksi diri, bahkan bertobat. Lalu mereka merenung, jangan-jangan gereja saya ini stagnan, statis. Itu juga mungkin karena kita semua takut untuk membicarakan perpuluhan. Betul itu ya. Bahkan ada juga ya yang ke tempat menyampaikan curhatnya kepada Pak Suko selaku atasan kita, kepala kita. Dan tanggapan Pak Suko juga antara ya silahkan, kalau mau perpuluhan silahkan perpuluhan, tapi gereja Sikapua itu tidak menekankan atau tidak memaksakan diri gitu. Jadi memang ini agak menjadi dilema ya, antara dianjurkan atau enggak. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa sebetulnya tujuan kita beribadah? Tujuan kita beribadah apa? Mungkin jawaban kita ya mendengarkan khotbah agar kita sukacita, agar iman kita hidup, agar dapat berkat-berkat Tuhan. Tetapi itu beribadah, tapi menerima ya. Kita jemaat itu maunya yang menerima. Tapi ibadah pada hakikatnya adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam pelayanan juga memberi yang tidak kalah pentingnya adalah memberi persepuluhan sebagai kontribusi kita untuk mengembalikan berkat Tuhan yang ada pada kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja motif memberi persepuluhan? Apa saja motif memberi persepuluhan? Yang pertama, motif memberi persepuluhan yang pertama adalah karena persepuluhan itu miliknya Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 dikatakan di sana, Mazmur 24 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Allah itu pemilik segala sesuatu, pemilik segala-galanya. Jadi kita tidak boleh sombong ya. Kalau merasa yang kita miliki, harta kita itu karena usaha kita, itu karena jerih payah kita, itu karena hasil keringat kita. Itu sombong, karena sesungguhnya itu hanya titipan dari Allah sendiri, pemilik segala sesuatu. Apakah Allah butuh uang? Tidak. Persembahan itu diberikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Allah tidak butuh uang. Allah sudah memiliki segala-galanya. Emas, perak, permata, berlian itu punya Allah. Ya. Nah, dari 100% yang kita terima dari Tuhan, kita sisihkan 1/10-nya atau 10% untuk Tuhan. Itu batas yang minimal. Nah, yang 90% kita kelola sendiri untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan 26 ayat 12, siapa saja yang menerima persepuluhan digunakan untuk apa? Yang menerima persepuluhan adalah untuk orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda-janda,
untuk biaya hidup. Jadi untuk orang Lewi, kenapa orang Lewi? Kalau orang Lewi itu adalah para imam-imam yang melayani di kemah pertemuan atau bait Allah. Dia tidak mendapatkan warisan tanah, tidak mendapatkan kapling tanah. Oleh karena itu diberikanlah tunjangan dari persepuluhan dari 11 suku-suku lain kepada Lewi. Itu untuk makan dan lain-lain. Ini sebuah keadilan dari Tuhan. Lalu juga orang asing, orang musafir. Kenapa orang asing? Karena bangsa Israel pernah tinggal di Mesir sebagai orang asing. Maka setelah keluar dari Mesir, maka timbal baliknya bangsa Israel harus melayani sebaik-baiknya. Orang-orang pendatang atau tamu yang berkunjung dilayani dengan sebaik-baiknya. Bahkan diberikan makan dari persepuluhan ini. Juga anak yatim, janda-janda. Ini kita bertanya, kenapa tidak duda-duda? Ya itu dihisapkan juga duda. Pendek kata itu untuk bantuan sosial. Juga termasuk orang-orang yang cacat atau difabel. Di perpuluhan tidak hanya melulu ke gereja, tapi juga dialihkan juga untuk kegiatan sosial. Nah, dari pemberian itu yang keluar ya untuk sosial, nanti kita dapat pusaran, diberkati juga oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, seperti kalau kita ingat itu Cornelius ya. Cornelius juga dia sangat memperhatikan orang lain. Dia juga bersedekah. Sampai doanya dijawab oleh Tuhan dengan mengirimkan malaikat datang kepada Cornelius. Itu ya. Oke. Apakah persepuluhan itu wajib? Wajib apa enggak? Wah, banyak sekali. Wajib tidak, wajib tidak, wajib tidak. Nah, kita akan lihat di dalam Matius 23 ayat 23. Kita mengambilkannya dari perjanjian baru. Katanya perjanjian baru enggak ada. Tapi kita lihat Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini perkataan Yesus secara khusus kepada para ahli-ahli Taurat. Tapi secara umum itu ditujukan juga kepada kita semuanya. Ya. Jadi di sini dikatakan persepuluhan adalah A. Kerelaan, B. Wajib, C. Harus. Pilihan ganda. Pilih mana? Harus. A. Kerelaan, B. Wajib, C. Harus. Harus. Coba lihat ayat 23 yang bagian bawah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti persepuluhan itu harus dilakukan dan belas kasihan, keadilan, kesetiaan itu jangan diabaikan. Iya. Jadi ada kata harus, bukan lagi wajib. Kalau wajib itu masih tanggung ya. Tetap bisa saja. Kalau harus kan mesti dilakukan. Bisa tidak bisa harus dilakukan. Tapi kalau wajib, apakah harus dilakukan? Tidak masih mengambang, tidak mendarat kalau tidak. Contohnya apa? Lagu wajib itu Garuda Pancasila, terus Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, sorak-sorak bergembira,
Rayuan Pulau Papa itu lagu wajib. Tapi apakah kita semua pernah nyanyi sekarang? Bertahun-tahun nyanyi lagu wajib ini ada pernah? Lupa Pak. Itu lagu wajib. Jadi ternyata lagu wajib tapi tidak wajib ternyata. Dan yang wajib siapa? Ya yang nyanyi tiap Senin itu para PNS dan anak-anak sekolah itu upacara. Tapi yang swasta, yang wira swasta tentunya ya tidak perlu ya. Jadi tidak wajib. Tapi kalau ini harus, itu jelas harus, tidak bisa ditawar. Nah, kemana kita memberi persepuluhan? Tentunya ke gereja, di mana kita bertumbuh dan dilayani. Ini ada pertanyaan, banyak kali pertanyaan. Pak, pendeta saya kan udah kaya, mobilnya mewah. Ya. Makanya persembahan ini, perbulan ini saya berikan ke saudara saya dan yang miskin, atau orang miskin di jalan. Pokoknya yang keluar 10% lah. Persepuluhan juga, tapi pada orang-orang sosial. Ini benar apa enggak? Salah apa benar? Salah. Tetap harus ke gereja, ke perbendaharaan. Diserahkan ke sana, nanti yang mendistribusikan itu gereja, terserah kepada para imam dan juga kepada untuk sosial. Tapi arahnya ke situ ya, jangan salah itu ya. Nah, bisa kita memberikan untuk orang miskin atau saudara kita yang perlu bantuan bisa, tapi setelah memberikan persepuluhan dulu. Nah, ini namanya persembahan sosial, persembahan kasih di luar itu. Tapi tetap wajibnya itu persepuluhan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau kita mempersembahkan itu dari gross income apa dari net income? Penghasilan bersih atau penghasilan kotor? Ayo. Kalau jawab bersih betul. Kalau jawab kotor ya betul. Kalau kotor gini ya. Jadi sebelum dipotong pajak untuk bayar cicilan, kita berikan dulu 1 juta per bulannya 1.100.000. Kita berikan 100.000 sebelum dipotong cicilan, potong pajak. Kemarin mungkin salah waktu sekarang di revisi ini. Loh, kalau 10 juta, penghasilan 10 juta yang diberikan 1 juta, baru kita untuk yang lain-lain. Tapi Pak, saya punya cicilan mobil 5 juta, kan tinggal 5 juta. Nah, 5 juta kan 500. Tidak bisa. Tetap saja 1 juta. Karena mobil itu kan mobilmu kamu sendiri, harta kamu. Sekarang cicilan motor ya cicilan motornya kamu. Hartanya siapa lagi sih? Nah, tadi juga penghasilan bersih ya betul. Contohnya seorang pemimpin perusahaan pegang duit, profit laba atau yang disebut cuan apa ya? Cuan itu adiknya saya. Cuan ya, keuntungan. Tapi belum dibagi ke karyawan. Karyawannya belum, satpamnya belum, pesuruhnya belum. Jadi, nah, dipotong dulu ke karyawan, pesuruh, satpam. Itu baru penghasilan bersih yang kita perpuluhan. Kenapa? Nah, mereka kan punya perpuluhan sendiri. Satpamnya perpuluhan ada, satpamnya karyawan ada, dan perpuluhannya pesuruh juga ada sendiri-sendiri. Oke ya. Oke Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, motif memberi persepuluhan yang kedua adalah sebagai ucapan syukur. Mungkin kemarin sudah disinggung minggu lalu oleh Pak Beni, ya. Ayatnya itu Kejadian 14 ayat 17 sampai 24, atau boleh menggunakan Ibrani pasal 7. Jadi singkatnya, Abraham memberi persepuluhan
persepuluhan pada Melkisedek. Nah, perpuluhan ini dari mana? Dari kemenangan atas perang. Dia dapat pampasan, dia dapat rampasan setelah membela ponakannya si Lot yang ditawan lolos. Lalu musuh-musuhnya diambil harta-hartanya. Nah, ketika mau pulang, dia dang sama Raja Salem yang bernama Melkisedek. Lalu dipersembahkan itu untuk sang Raja Salem. Tapi raja ini aneh, gak masuk akal. Disebut Raja Salem. Kalau Melkisedek dia artinya Raja Kebenaran. Tapi Salem, Raja Salem itu disebut sebagai damai sejahtera, artinya damai sejahtera. Kemudian sosok Raja Salem atau Melkisedek ini bukan sembarang raja. Dia tidak beribu bapa, tidak punya silsilah, tidak punya awal, tidak punya akhir. Apalagi kalau bukan Tuhan sendiri. Lalu apalagi yang menguatkan? Melkisedek disebut juga dengan anak Allah. Lalu imam yang maha tinggi disebutkan juga. Dan Melkisedek itu membawa anggur dan roti dan anggur, lambang perjamuan. Siapa lagi kalau Melkisedek ini bukan Yesus, itu siapa lagi? Atau dia menawarkan perjamuan. Artinya dia nantinya akan memberikan hidupnya, nyawanya untuk tebusan banyak orang. Lalu disambut oleh Abraham dengan memberikan persepuluhan. Jadi galing bersambut. Tuhan memberikan yang terbaik, menebus kita dengan tebusan yang mahal. Dan kita yang diperlambakan Abraham itu layak untuk memberikannya kepada Melkisedek. Jadi ini merupakan wujud tindakan ucapan syukur dari Abraham yang patut kita tiru dan kita contoh. Nah, kalau mengenai perpuluhan, kadang-kadang di perjanjian baru perpuluhan itu kan perkara Taurat, korban Taurat. Di perjanjian baru nggak ada. Jadi kenapa masih nggak Taurat? Tapi Abraham itu belum ada Taurat, belum ada Israel. Jadi sama seperti kita, ya Taurat-Tauratan, tapi dia dengan kesadaran sendiri memberikan persepuluhan. Juga Yakub di sini memberikan persepuluhan juga melalui nadar, dan itu juga merupakan ucapan syukur. Oke. Nah, ketiga, motif memberi persepuluhan yang ketiga adalah sebagai janji berkat Tuhan. Ya, kalau memberi, Tuhan mengutus kita melakukan, lalu Tuhan memberikan reward kepada kita. Ada bonus yang disampaikan, dan ini disampaikan secara jujur dari Tuhan kepada kita. Nah, kita melihat Malakhi 3 ayat 10 sampai 12. Malakhi 3 ayat 10 sampai 12. Ini ayatnya sangat terkenal ya. Saking terkenalnya banyak yang hafal. Sampai 12, pasal 3 ayat 10 sampai 12. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang lahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan,
firman Tuhan semesta alam. Waktu di perpuluhan kemarin ada yang keberatan. Masa kita perpuluhan? Penghasilan saya gimana? Jadi itu bisa saja malah minus. Anak saya sekian. Masa saya bisa perpuluhan? Kalau orang masih bisa makan, berarti ada penghasilan yang masuk dan itu bisa untuk perpuluhan. Sekalipun 50.000, ya 5.000 yang diberikan kepada kita. Nah, firman Tuhan di dalam Maliaki 3 ayat 10 ini, firman ini apakah disampaikan dalam keadaan yang sejahtera makmur? Tidak. Firman Tuhan ini disampaikan dalam keadaan Israel itu krisis rohani, krisis jasmani. Itu. Tetapi malah disuruh untuk memberikan persepuluhan. Tetapi juga diberikan reward bagi yang memberikan. Apa itu? Aku akan membawakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatmu sampai berlimpah. Ini bukan perkara logika, ini perkara iman, perkara supranatural yang tidak bisa ditelusuri dengan akal pikiran. Tapi bisa dengan iman. Banyak hal-hal ataupun kesaksian yang menunjukkan bahwa banyak orang diberkati karena memberikan persepuluhan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan persepuluhan. Karena justru persepuluhan itu merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk memberikan berkat kepada kita. Sejauh mana kita cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Oke, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, saya punya anak menantu, namanya Adi, itu ya, suaminya si Nancy. Nah, dia itu sejak SMA itu rajin persepuluhan. Nah, kemudian ketika nikah dengan anak saya, lalu iseng-iseng itu baru sekitar 1 minggu Nancy diajak sama Adi, Dek, ayo titik rumah kontrakan. Oh iya Mas, yuk. Ternyata di pasir itu, perumahan pasir. Nah ini rumahnya Dek yang akan kita huni. Tapi dia mengeluarkan kunci. Krek. Loh, katanya mau kontak kok sudah bawa kunci bisa masuk. Pagar luarnya, pintu depannya, krek. Loh, kok bisa dibuka? Ternyata itu menantu saya itu gloweh, bercanda. Ya maaf ya Dek, ini bukan ganti kontrak, sudah dimiliki kita. Jadi sudah ada rumah. Puji Tuhan ya. Lalu juga Tuhan memperlengkapi juga dengan kendaraan. Ya. Kemudian ketika awal dari masa pandemi ini, anak saya itu nampaknya terkena virus corona di Jogja. Rumah sakit satu itu menolak. Ya karena awal itu nggak tahu apa yang dilakukan, termasuk dokter juga perawat nggak tahu. Jadi Adi itu tergeletak, nggak sadar. Bahkan ketika dicek itu darah putihnya sudah sampai ke mata sini. Dimasukkan karantina, pindah rumah sakit lagi. Nah, kita berdoa. Kalau kita seperti mengingatkan janji lagi kepada Tuhan, kita berdoa. Lalu Tuhan
terajaib memulihkan anak saya, Adi. Sehat kembali. Bahkan sekarang, ya puji Tuhan, dia ditempatkan sebagai kepala sekarang Jogja. Jadi yang menggarap pelaksanaan bandar udara di Kulon Progo itu ya anak saya memimpin. Kalau di Purwokerto itu Ritamol yang menggarap. Tapi waktu itu anak saya sebagai bagian estimasi biaya, ya lulusan sarjana teknik. Nah, jadi itu sungguh berkat-berkat Tuhan terus menjaga, melindungi, bahkan memberkati sampai sekarang. Nah, saya juga pernah mengalami dulu, ya sekitar 15 tahun yang lalu, saya bukan di gereja sini, tapi di gereja Pantekosta. Saya pernah Tuhan kalau saya mendapatkan berkat, saya akan memberikan persepuluhan. Datang berkat. Waktu itu 300.000 tahun 96. Per bulannya berapa? 30.000. Gak berapa lama, tiba-tiba 500.000, 500.000. Itu besar waktu itu. Saya harus mempersembahkan 50. Lalu gak berapa lama, 1 juta. Saya harus memberikan 100. Terus datang lagi 2.500.000. Berarti per bulan saya 250. Nah, yang terakhir itu 4 juta datang. 4 juta datang itu per bulannya berapa? 400.000. Saya nggak berani berpuluhan. Bedah kurang. Maka akibatnya apa? Tuhan yang bersiap untuk memberkati kita jadi tertunda. Tuh, apalagi yang sampai mungkin memberikan 10 juta, 100 juta per bulannya, kira-kira berat apa enggak? Harus benar-benar punya yang memberi, yang perlu kasih. Nah, lalu saya juga kena penyakit apa itu? Belum lama, lambung itu berapa kali itu. Nah, waktu sakitnya di belakang Pasar Manis, di jalan belakang Pasar Manis itu, karena saya nggak sembuh-sembuh, saya coba untuk duduk berdoa. Maaf ya, saya berdoanya pakai bahasa Arab. Gak apa-apa, itu juga Alkitab itu karunia juga. Saya berdoa dengan bahasa Arab kira-kira 1 jam. Lalu tidur dan bangun jam 2 malam. Lah, istri tidurnya di kamar depan TV. Malam-malam jam 2 ada yang manggil saya. Nanang, Nang, saya dengar tengok siapa ya? Nanang. Suaranya itu begitu akrab sekali. Masa itu hantu? Saya jawab, apa mungkin saya teringat itu siapa Samuel ya? Gimana Samuel? Lalu saya jawab, ada apa Tuhan? Kamu jangan menunda-nunda kebaikan untuk Tuhan. Kebaikan apa sih? Jangan menunda-nunda kebaikan untuk Tuhan. Saya pikir memang apa sih ya? Ternyata ada amplop perpuluhan yang belum saya serahkan ke gereja. Saya tak tupuk di dalam, saya yang sakit tak tertaruh di dalam lemari, tidak saya berikan. Lalu saya berbicara sama Tuhan lagi. Tuhan, ini kan malam hari jam 2, gerejanya tutup, nggak dibuka. Bagaimana kalau hari Minggu saja Tuhan? Terus tidak ada suara. Nah, pas hari Minggunya saya titip karena masih sakit, lambung udah kurus pak, udah bentuknya karuan. Saya titip sama istri untuk memberikan persepuluhan ke gereja hari Minggu itu. Nah, apa yang terjadi? Dalam 1 minggu itu ada dua
perkara jawaban. Yang pertama, hari Rabunya saya sudah sehat lagi, sembuh, tiba-tiba bisa makan tahu. Lah, hari Kamisnya apa yang terjadi? Saya diberitahu dari Kemenag, Kementerian Agama, kalau saya itu sudah keluar sertifikasinya. Ijazah sertifikasi. Dengan ijazah atau sertifikasi itu, gaji saya bisa dilipat gandakan jadi 2 kali lipat dalam 1 minggu. Tuhan sudah siap untuk memberikan itu kepada saya. Cuma saya yang belum siap. Ada syarat-syaratnya lagi. Ya, tetapi itu rupanya kita lihat bahwa Tuhan itu bisa memberkati dengan persepuluhan kita. Amin. Jangan main-main. Benar kan? Kalau kita maunya itu biasa-biasa saja, ya udah biasa saja, nggak usah memberikan yang terbaik. Tapi kalau kita ingin berubah, coba lakukan ini. Oke? Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Perkara teknisnya gimana kalau memberikan persepuluhan? Nah, kemarin ada rapat ya dari kita itu. Persepuluhan itu diberikan pakai amplop. Tidak ada nomor, tidak ada nama. Jadi jangan khawatir, rahasia kita terjaga. Tidak ada yang melihat itu punya siapa. Yang penting Anda dan Tuhan yang tahu. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Perpuluhan kecil, perpuluhan besar itu tidak jadi masalah. Jangan kecil hati. Berikanlah itu dengan kerelaan dan sukacita. Amin. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan menutup dalam doa. Mari kita. Terima kasih Bapak Surgawi yang Maha Baik. Kami sudah menyampaikan firman Tuhan tentang kewajiban untuk memberikan persepuluhan. Kiranya Tuhan akan teguhkan kami, kuatkan kami, dan yakinkan kami bahwa itu milik Tuhan yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Yaitu menjadi ucapan syukur kami. Tetapi perkara janji-janji itu haknya Tuhan. Bagaimana Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, dan kebenarannya, lalu ditambahkan kepada kita yang menjadi kebutuhan kita. Kami percaya Tuhan, bila mana kami taat kepada dalam hal ini, semua kekurangan kami akan ditambahkan oleh Tuhan. Berkati kami masing-masing jemaat-Mu yang ada di sini, dan teruslah Roh Kudus akan menguasai kami. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.